ulama tanggal 10 Muharram. Di antara fadilah bulan Muharram adalah ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai momen pengampunan umat Islam dari dosa dan kesalahan. Keistimewaan bulan Muharram ini lebih lanjut karena dipilih sebagai awal tahun dalam kalender Islam. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengulas kembali sejarah tahun baru Hijriah, yakni sejarah penanggalan atau penetapan kalender Islam yang diawali dengan 1 Muharram. Mengapa para sahabat memilih bulan Muharram sebagai awal penanggalan Islam? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pada kitab Al-Manaqib Al-Ansar atau biografi orang-orang Ansar, pada bab sejarah memulai penanggalan disebutkan An Sa'al bin Sa'ad qala ma'atu in mab'asa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala min wafatihi ma'atu illa min maqdamihil Madinah. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, mereka para sahabat tidak menghitung atau menjadikan penanggalan mulai dari masa terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari waktu wafatnya beliau. Mereka menghitungnya mulai dari masa sampainya Nabi di Madinah. Hal itu dilakukan meskipun tidak diketahui bulan kehadirannya itu, karena sejarah itu sebenarnya merupakan awal tahun. Sebagian sahabat berkata pada Umar, mulailah penanggalan itu dengan masa kenabian. Sebagian berkata lagi, mulailah penanggalan itu dengan waktu hijriah Nabi. Umar berkata, hijrah itu memisahkan antara yang hak atau kebenaran dan yang batil. Oleh karena itu, jadikanlah hijrah itu untuk menandai kalender awal tahun hijriah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Setelah para sahabat sepakat mengenai peristiwa hijrah dijadikan sebagai awal penanggalan Islam, ada sebagian sahabat yang berpendapat bahwa untuk awal bulan hijriah itu mulailah dengan bulan Ramadan. Tetapi Umar radhiyallahu anhu berpendapat mulailah dengan Muharram. Itu karena Muharram merupakan masa selesainya umat Islam dari menunaikan ibadah haji. Lalu disepakatilah tahun baru hijriah itu dimulai dengan bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Menurut satu pendapat, ada banyak hikmah yang dipilihnya peristiwa hijrah sebagai penanda kalender Islam tahun baru hijriah. Di antaranya adalah dengan peristiwa hijrah itu umat Islam mengalami pergeseran dan perapihan status dari umat yang lemah kepada umat yang kuat, dari perceraian atau perpecahan kepada kesatuan negara, dari siksaan yang dihadapi mereka dalam mempertahankan agama kepada dakwah dengan hikmah dan penyebaran agama, dari ketakutan disertai dengan kesukaran pada kekuatan dan pertolongan yang menenteramkan, dan dari kesamaran kepada keterang-benerangan. Di samping itu, dengan adanya hijrah itu terjadi peristiwa sungguh penting di antara lain terjadinya perang Badar, perang Uhud, Khandaq dan perjanjian Hudaybiyah. Dan setelah 8 tahun Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau kembali ke Mekah Al-Mukarramah dengan membawa kemenangan yang dikenal dengan Fathul Makkah. Itulah peristiwa-peristiwa yang penting kita ingat. Oleh karena itulah Al-Quran menjadikan hijrah itu sebagai sebuah pertolongan. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi bukanlah sekadar peristiwa dalam sejarah Islam, tetapi banyak petuah dan pelajaran berharga bagi kita. Yang terpenting di antaranya adalah bahwa Nabi SAW ketika keluar dari Mekah berhijrah menuju Madinah itu tidaklah dalam keadaan membenci penduduk Mekah. Justru beliau cinta kepada penduduk Mekah.
Hijrah di sini bermakna luas, meninggalkan adat atau tradisi fanatisme kesukuan dan menegaskan hijrah itu meninggalkan dari segala yang dilarang oleh Allah dan yang di dalamnya membahayakan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan memuliakan bulan Muharram dan memperingati tahun baru Hijriah, bahwa dalam memuliakan dan memperingati tahun baru Hijriah harus memperhatikan hikmah atau pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang dapat disebutkan dalam 7 poin penting berikut ini. Yang pertama, hijrah itu adalah perpindahan dari keadaan yang kurang mendukung dakwah kepada keadaan yang mendukung. Yang kedua, hijrah itu adalah perjuangan untuk suatu tujuan yang mulia, karenanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Yang ketiga, hijrah itu adalah ibadah, karenanya motivasi dan atau niat adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Yang keempat, hijrah itu harus untuk persatuan dan kesatuan, bukan untuk perpecahan. Hijrah itu adalah jalan untuk mencapai kemenangan. Yang keenam, hijrah itu mendatangkan rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh, hijrah itu adalah teladan Nabi dan para sahabat yang mulia yang seyogyanya kita ikuti. Kaum muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keistimewaan bulan Muharram dan poin-poin penting dan dari hikmah hijrah. Demikianlah khutbah ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita dan bangsa kita Indonesia dapat berhijrah kepada kebaikan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatu wa salaman da'iman ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ibadallah, أوصيكم ونفسي مجرما بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد ابن قلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وعلى آله وصحبه. Ikaw, iba kena hanggang harati, tabi ku akam tira jagaya